Itu semalam kalau kamu nggak tak bawa ke sini, bisa nyawa kamu yang diminta. Suruh bawa ayam yang warnanya putih, cuman ada selap hitam kiri kanan. Ayam yang tadinya di depan saya itu tadi, itu udah nggak ada. Itu dateng, sosoknya itu tinggi banget itu. Tinggi, putih, perempuan udah tua banget suaranya itu. Nanti masnya langsung ke Gunung Serandil. Udah sampai Gunung Serandil, itu kan saya muter itu. Itu tiba-tiba kayak ada ular. Ular cuman warnanya putih. Banyak orang yang kayak bernyanyi, kayak sembahyang, kayak anak kecil kayak gitu kan. 2 kali, 3 kali baru yang orang yang namanya tinggi besar. Banyak sekali yang namanya iklan pesugihan, iklan uang dengan cara cepat, itu kan banyak banget itu, Mang. Ada majalahnya juga ya zaman dulu ya? Ada. Di balik meja kantor pegawai yang tampak rapi, ada penggelapan uang yang dilakukan seseorang. Praktek kecurangan yang berujung pada satu tuntutan, untuk mengembalikan semua uang yang diselewengkan. Ritual sesat akhirnya dijalankan demi uang instan, dengan ayam selap yang dijadikan tumbal persembahan. Pesugihan di Gunung Serandil yang penuh resiko ini dijalani secara nyata oleh Mas Dewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, masalah hidup tidak selesai dengan meminta bantuan pada kegelapan. Sebab kegelapan hanya memperpanjang penderitaan. Benar. Nah, itu kira-kira kalimat yang cocok untuk kisah hari ini ya. Iya. Ini kisahnya punya Mas Dewo nih. Iya. Pengalaman tahun 2010 ya. Iya, 2010 itu. Mas Dewo, apa kabar Mas Dewo? Baik, Mang. Sehat ya? Alhamdulillah. Dari Yogyakarta. Iya. Perjalanan menuju Malam mencekam. Berapa jam ke sini? Aduh, Lama ya? lama. Setengah Iya. hari pokoknya. Setengah hari, ya. Terima kasih Mas Iya. Dewo, selamat sampai studio MM nih. Iya. Mas Dewo sudah lama jadi subscriber Malam Mencekam Sudah. Udah lama ya? Sekali, ya. dan menghubungi MM lewat mana nih? Lewat IG. IG ya? Iya. Gimana responnya? Responnya alhamdulillah juga cepet sih. Cepet lah ya. Iya. Untuk sobat yang mau berbagi kisah di Malam Mencekam, yang mau curhat, silakan hubungi admin di IG atau di WA ya. Iya. Nanti akan direspon oleh admin. Dan hari ini Mas Dewo harus pakai masker katanya. Kisahnya ini serem, jadi masih melibatkan orang ya. Iya. Masih terkait kemana-mana. Jadi Iya. ada sesuatu yang harus dirahasiakan ya. Iya, iya benar. Makanya harus pakai masker. Jadi saya nggak bisa nanya pekerjaan Mas Dewo atau kegiatannya apa ini ya. Iya. Namanya juga pakai masker ya. Iya. Dan sobat yang ada di luar negeri ya, mudah-mudahan selalu sehat. Terima kasih atas dukungannya kepada Malam Mencekam. Dan yang ada di tanah air juga terima kasih sudah support Malam Mencekam. Akhirnya kita harus bilang Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Dewo. Begini Mang Yai, pada awal sekitar tahun 2010 itu kan saya kerja di koperasi itu Mang Yai. Kerja di koperasi di Koperasi simpan pinjam. ya, itu kan ibarat sertifikat, bisa buat jaminan, BPKB bisa buat jaminan lah. Itu kan saya sama manajer sama
teman saya itu main itu Ai. Jadi mainnya itu jangankan sertifikat asli, fotokopi pun bisa jadi uang kayak gitu loh, Bang Ai. Gitu. Nah, kebetulan kan semakin lama kan semakin banyak uang yang didapetin dari kita. Nah, ketahuan lah orang pusat dari kantor, pusat dari Jakarta gitu, Bang Ai. Orang dari pusat ke Jogja, dia ngecek, Bang Ai, kok banyak nih uang yang keluar cuman nggak ada jaminan. Nah, akhirnya kan dari manajer sampai wakil sampai itu kan bawa semua, Bang Ai. Total kerugian dari kantor aja 700 juta. Totalnya semua. Gitu. Otomatis kan dari pusat inginnya harus suruh ganti semua yang kerugian yang kita bikin kayak gitu loh, Bang. Pas posisi saya udah intinya dari kantor yang perusahaan saya udah ketahuan kalau ada uang yang dipakai, itu kan saya bingung. Teman saya yang 2 udah ketangkap. Nah, saya kan belum, saya kan masih bingung, Bang Ai. Saya harus kemana, saya harus gimana caranya cari uang gitu kan, Bang Ai. Pas itu juga anak saya juga masih kecil. Nah, sebelum istri saya tahu, itu kan saya mau nggak mau kan saya harus jujur itu. Itu saya jujur sama istri, saya bilangnya kayak gini, intinya saya harus nuker uang perusahaan, saya bilang kayak gitu. Terus istri bilang, lah emang uangnya kamu buat apain? Waktu dulu kan usia saya masih 23 tahun kan intinya cuma buat foya-foya kayak gitu loh. Intinya ini kerugian segini, kita mau cari uang bagaimana? Kayak gitu. Nah, sampai saya tuh punya sertifikat rumah. Istri saya bilang gini, itu yang namanya sertifikat coba dimasukin bank dulu. Nanti dapatnya berapa, biar dikasihin dulu. Kalau nanti misalnya masih kurang, nanti jualin tanah. Sampai istri saya bilang kayak gitu. Terus kan posisi itu kan bukan milik saya gitu loh. Itu miliknya keluarga istri saya. Pas waktu istri mau jual tanah itu loh, Bang. Itu sampai konflik. Jadi sama istri sama keluarga. Gitu loh. Istri kan pengennya saya selamat, cuman kan keluarga, lah orang dia yang make, terus uangnya kamu tahu nggak uangnya buat apa? Keluarga istri saya kan bilang kayak gitu. Lah kalau kamu nggak tahu uangnya dipakai buat apa, ngapain sih kamu bantuin dia? Kalau misalnya dia tuh mau jual, biar jual tanah dia. Yang punyanya kamu jangan pernah ibaratnya buat saya gitu loh. Perasaan juga hancur sih, maksudnya saya bisa jadi kayak gini, kerepotin orang banyak gitu loh, Bang. Nggak cuman istri, terus orang tua, terus mertua saya sampai bilang gini, intinya suruh ya udah ceraiin aja, kamu sama dia cerai. Cuman istri saya kan, anak saya masih kecil. Anak saya waktu itu masih umur 3 tahun. Saya nggak bisa kalau suruh cerai sekarang. Saya nggak bisa. Sebisa mungkin saya pengen ngorbanin biar suami saya nggak masuk penjara. Nah, saya kan sebisa mungkin kan jangan sampai itu terjadi sebelum saya melakukan hal. Maksudnya saya cobalah cari solusi yang lain kayak gitu loh. Waktu itu kan ada koran nih, Man, di depan, di kursi depan. Sambil saya tuh bikin kopi itu kan, terus sambil mikirin pusingnya, maksudnya mau cari jalan keluar gimana kayak gitu loh, Mang. Saya lihatlah koran-koran itu. Kalau zaman dulu itu kan banyak sekali yang namanya iklan pesugihan, iklan intinya pengen cari uang dengan cara cepat, itu kan banyak banget itu, Mang.
ada majalahnya juga ya zaman dulu ya. Ada lah. Itu saya pernah nemuin satu, Mang. Nemuin satu yang memang udah saya SMS. Udah saya SMS, tapi jawaban dia itu intinya saya cuma dikasih boneka. Nggak tahu boneka apa ya. Ini kayak gitu. Nah, habis itu kan saya nggak jadi nih sama yang ini. Saya di SMS sama dia. Intinya kamu tak sumpahin hidup kamu bakalan sengsara karena nggak jadi memakai boneka ini apa-apa. Intinya kayak boneka gitu loh. Nggak jadi memakai pesugihan ini. Sempet saya di SMS kayak gitu, Mang, sama orangnya itu. Habis itu waktu itu kan saya langsung udahlah, bodo amat, saya blokir yang itu. Saya langsung ke tempat, sebut saja namanya Budi itu, Mang. Ini saya baru ada masalah apa? Masalah kantor, tentang uang. Saya harus bisa dapetin uang ini. Kalau enggak saya harus masuk penjara. Tak bilang kayak gitu. Kamu punya enggak kenalan yang intinya pesugihan lah, ibaratnya kayak gitu. Dapat uang yang instan, yang cepet kayak gitu loh, Mang. Nah, dia kan langsung bilang ada. Coba ini tak kasih nomor teleponnya gitu. Coba di SMS, barangkali tahu gitu. Nah, saya SMS dia, Mang. Terus habis saya SMS, dia bilang sendiri, ya udah besok bisa ketemu tapi 3 hari ke depan. 3 hari ke depan saya harus ketemu, saya harus ke Cilacap sendiri. Saya tanya sama dia, emang butuh uang mau buat apa sih? Pak Joko gitu loh yang bilang, buat apa sih? Nah, cuman saya nggak jujur kalau buat itu, buat perusahaan gitu loh. Buat bayar utang. Saya bilangnya saya butuh karena saya ada kerugian, Pak. Butuh berapa? Butuh 200. Saya bilang kayak gitu. Ya udah, ayo ikutin saya, bilang kayak gitu. Nah, saya ikutin Pak Joko itu, terus saya diajak ke pantai yang Teluk Penyu itu, Pak. Ini lokasinya di Teluk Penyu ya? Iya. Waktu itu Malam Mencekam juga pernah kesini dengan tim. Kisahnya yang ini nih, nanti juga nonton ya. Karena ini tempat syutingnya tadi narasumber di sini. Ini itu tempat terbengkalai. Dulunya 2015 tempat kolam renang. Habis itu kan dia bilang di jalan, Mas, pokoknya intinya kamu jangan mikirin hal yang aneh-aneh. Pikirin hal yang baik-baik aja. Jangan yang serem-serem, ibarat kayak gitu. Oh, iya Pak. Habis itu saya langsung ke pantai itu kan. Habis itu kan suruh basuh tangan, kaki, sama muka. Habis itu saya ke belakang. Terus yang namanya Pak J itu kan langsung bilang, intinya ngucapin kayak mantra pemanggil gitu loh. Pokoknya dikasih tahu sama Pak J itu, intinya apapun yang datang kamu nggak usah lari. Ada saya, dia bilang kayak gitu. Iya Pak. Kamu di sini kan punya niat kan? Niat kamu mau cari uang kan? Iya Pak, bener. Saya bilang kayak gitu. Ya udah, ikutin aja. Nah, udah pejamin mata dulu, Mas. Tak pejamin matanya. Habis itu udah, sekarang buka mata. Sosoknya itu tinggi banget itu. Tinggi, putih. Habis itu, Mang, dia tuh bilang, cuman ngomong tapi kayak udah tua banget. Pak Joko kan bilang, Nyai, encu Nyai butuh pertolongan dari Nyai. Intinya dana, cuman ada persyaratan yang harus diberi di sini. Nah, persyaratannya apa? Itu kan suaranya kecil karena kena deburan ombak gitu loh. Nah. Pak Joko bilang, itu bisa nggak suaranya agak kenceng? Nggak bisa itu, Mang. Tetap suaranya tetap rendah kayak gitu. Intinya saya suruh bawa
air yang buat mandi, buat buat masak dari rumah. Pertama, kedua suruh bawa ayam yang warnanya putih, cuman ada selap hitam kiri kanan. Itu jantan betina. Yang ketiga, saya mesti bawa dupa itu loh Mang, yang mereknya Wijaya Kusuma. Dupanya itu. Oh iya Nyai, saya nggak boleh merem itu Mang. Saya melek, cuman habis itu kan kayak dia tuh pergi kayak ke arah pantai. Perginya tuh ke arah pantai kayak gitu. Sosoknya seperti apa? Tinggi banget, cuman putih semua itu, Man. Perempuan. Kalau suaranya perempuan udah tua banget suaranya itu. Udah, habis itu kan Pak Jack itu kan langsung bilang sama saya, kamu mampu ngasih yang diminta sama Nyai? Insya Allah saya mampu Pak. Ya udah, kalau memang benar mampu, kumpulin dulu. Besok kalau udah terkumpul, baru bilang sama saya. Oh iya. Nah habis itu kan saya pulang dulu itu. Saya pulang, saya kumpulin yang ada. Katanya kan air kan dari rumah itu. Airnya udah ada. Cuman yang masih kurang itu kan ayam sama dupa itu. Ayam tuh saya sampai cari ke jualan ayam itu Mang, nggak bakalan nemu. Saya sampai iklanin di koran. Yang punya ayam jantan betina putih tapi berselip ada hitamnya di kiri kanan, saya beli. Itu nggak ada sama sekali yang punya gitu loh Mang. Habis itu selisih 1 minggu apa ya, itu saya ditelepon sama Pak Joko. Halo, ya, apakah udah dapat ayamnya? Belum Pak, belum dapat. Gini Mas, ini saya ada, tapi dia minta mahal. Gimana, mau apa enggak? Ya udah Pak, nggak apa-apa. Mintanya berapa? 5 juta. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa, saya bayar. Ya udah, kalau mau kamu langsung kesini sekarang. Nah terus saya bilang sama istri, ini saya mau ngelakuin pesugihan, saya bilang gitu. Terus istri saya marah-marah, kalau kamu mau ngelakuin kayak gitu, udah nggak usah terusin hubungan sama saya. Intinya kan dia takutnya kan nanti kalau yang namanya pesugihan itu kan pasti pakai tumbal gitu. Nah saya jelasin, ini nggak pakai kayak gitu mah, ini saya harus ke sana, cuman saya nggak pakai tumbal, ini cuman pakai saji aja. Tapi istri pertama kan nggak percaya gitu. Nah akhirnya saya bilang sama dia, kan udah berkali-kali, tiga hari intinya. Dia baru ya udahlah terserah kamu, tapi saya ikut, saya tak lihat. Nah akhirnya kan keduanya pas saya kesana itu kan istri saya ikut itu Mang. Itu pas hari Jumat, itu kan saya sholat Jumat dulu. Saya sholat Jumat dan saya berdoa, intinya ya Allah, kalau memang ini tuh jalan yang harus aku lalui, tolong lancarkanlah. Tapi kalau memang ini tuh jalan yang memang bukan Allah kehendaki, tolong berikan hambamu ini ibarat mukjizat apa kegagalan gitu loh Mang. Saya takutnya kayak gitu kan. Udah akhirnya saya langsung jalan. Saya ke Cilacap sama istri saya itu saya mampir ke sana. Udah SMS sama Pak Joko, Pak, saya udah sampai sini. Oh iya, bentar lagi nanti saya jemput. Nah saya mampir ke tempat saudara saya, ditanyain saudara saya, emang mau kemana? Mau ketemu sama temen, saya bilang kayak gitu. Oh kok jam segini? Iya kan mau tidur di sana, saya bilang kayak gitu. Udah, habis itu si kuncanya itu udah datang, saya kan langsung ketemu sama yang punya ayam itu. Saya lalu ngobrol, intinya transaksi tentang ayam itu. Ayam kan mau dijual 5 juta. Ya udahlah, ya langsung tak bayar 5 juta. Udah habis itu ayam tak bawa. Itu saya kan langsung
dikasih penginapan di daerah sana. Kamu nginap dulu di sini. Ini ayam udah ada, ini air yang dari rumah juga udah ada, masih kurang satu. Dupa. Dupa yang Wijaya Kusuma itu loh. Saya kan mikirnya gini, kalau dupa kemungkinan di Malioboro kan ada. Gini aja Pak, kalau misalnya saya ke Malioboro dulu gimana? Ya udah nggak apa-apa. Jam 3:30 pagi saya berangkat dari pasar Kroya, dari stasiun Kroya ke Malioboro, ke stasiun Tugu. Nah sampai situ kan intinya kan kios-kios yang jual dupa itu kan belum pada buka semua. Saya masih jalan-jalan terus di situ sampai udah ada yang buka. Satu toko saya temuin, 2 toko, 3 toko, hampir 10 toko nggak ada yang jual. Nah saya disaranin sama penjual situ, Mas coba sampean cari di daerah Solo. Daerah Solonya mana Bu? Daerah Solo yang deket sama keraton. Jadi yang jual tuh jarang kayak gitu loh. Nah kamu sampai sana cari pasti ada. Oh iya, baik Bu, makasih. Saya langsung naik Gojek sampai ke stasiun lagi. Sampai ke stasiun saya beli tiket yang jurusan ke Solo gitu man. Nah ceritanya kan malam kan saya belum tidur itu. Saya sambil nunggu kereta, saya ketiduran di tempat penungguan kereta itu. Akhirnya kan nggak jadi ke Solo lah. Saya mau beli tiket lagi, ada telepon Pak Joko. Halo Mas, iya gimana Pak? Ini ada dupa yang tadinya mau buat ritual tapi nggak jadi. Kalau Masnya belum dapat, mending langsung ke sini aja. Ini dibeli aja. Oh iya Pak, saya langsung ke Cilacap lagi. Langsung ke sana. Dupa udah tak bawa kan? Dupa udah semua udah dibawa. Saya dikasih di penginapan. Nah ayam yang 2 tadi, ayam itu kan tak taruh di tempat mandi. Nah ayam jantan betina itu yang tadinya sehat itu, sehat nggak kenapa-napa itu loh, mati salah satu itu yang cowok. Nah saya kan bingung, langsung telepon Pak Joko. Pak, ini ayam yang cowok kayaknya mati. Lah kok bisa mati Mas? Lah saya juga nggak tahu Pak. Ya udah saya ke situ. Nah Joko itu tadi ke tempat saya, terus baju yang saya pakai ini suruh nyopot. Saya copot buat nyelimutin ayam itu tadi. Udah sekarang ikut saya ikut Joko ke pantai. Jadi ceritanya ayam itu dibuang di pantai lagi, dilabuh kayak gitu, dilabuh. Udah saya datang ke situ. Lah ini gimana Pak? Ini nanti malam kamu tetap melakukan ritual, tapi coba saya tak cari solusi kayak gitu bilangnya. Oh iya baik Pak. Setelah itu malamnya itu kan saya dijemput. Saya langsung ke pantai lagi. Di jalan Joko bilang, sekarang kamu beli buah apa yang kamu sukain. Oh iya Pak, saya cuman beli apel 1 udah. Sampai pantai, yaudah itu tadi mori itu cuman yang penting bisa buat saya duduk. Mori, terus dupa, ayam 1 sama air yang dari rumah itu tadi tak kasih. Itu Pak Joko bilang, intinya nanti kalau kamu didatengin apa-apa, kamu nggak usah takut, itu yang mau bantu kamu. Oh baik Pak, tak gituin. Habis dari situ selisih 1,5 jam saya berdoa itu. 1,5 jam itu kan agak gerimis tuh. Ayam yang tadinya di depan saya itu tadi, ayam yang tak taruh di depan tuh, itu udah nggak ada. Yang ayamnya udah nggak ada. Terus semacam kayak yang tak temuin pertama kali, yang tinggi putih itu dateng
terus habis itu pergi lagi, datang pergi lagi, kayak gitu, cuman 1 kali. Pak Jokonya langsung datang, Mas, ini gerimis, sekarang Masnya ke tempat yang agak teduh dulu. Oh iya Pak, sekarang gini aja, ambil air yang dari laut itu, nanti Masnya langsung ke Gunung Serandil. Ada box nih. Coba gue buka. Ih, ada topi malah mencekam nih. Coba. Keren sekali. Saya ambil air yang dari laut. Nah, di Gunung Serandil nanti di sebelah belakang itu ada sumber air. Nah, setelah Masnya udah muterin Gunung Serandil 7 kali, nanti air yang dari laut ini dicampurin di bawah Gunung Serandil ada sumber air. Setelah kamu udah jalan selama 7 kali. Oh iya Pak, saya bilang. Nah, saya ke Gunung Serandilnya dianterin sama anak buahnya itu. Di jalan pun saya bilang, Mas, Masnya ikut Pak Joko tadi udah lama ya? Udah lumayan sih Mas. Gimana? Pernah nggak sih Mas yang sampai seperti saya ini? Maksudnya dalam arti harus dengan cara kayak gini. Belum pernah Mas. Baru kali ini baru kamu bilangnya kayak gitu. Oh berarti baru saya yang harus ngalamin seperti ini. Iya. Oh. Ya udah. Gini aja Mas. Nanti sampai sana saya tungguin ya Mas. Oh enggak Mas, nanti sampai sana kamu tak tungguin tapi agak jauh, bilangnya kayak gitu. Udah sampai Gunung Serandil, itu kan saya muter Gunung Serandil itu, yang jalan yang separuh itu kan masih jalan bagus, tapi yang separuhnya udah jalan tanah, udah kuburan, udah semacam apa ya, kayak banyak kayu-kayunya itu loh. Dah, saya muter 1 kali, itu saya dengar yang di samping gunung itu kan kok ada suara anak kecil, ada kayak suara sembahyang, jadi kayak rame gitu loh. Jadi saya nggak takut pas pertama itu, saya muter pertama itu lah, di belakang di sumber mata airnya itu ada 2 orang. Saya cuman bilang, misi Pak. Oh iya Mas. Langsung saya jalan terus kok jalannya kok jelek kayak gini. Maksudnya kan yang dari sini jalannya setapak, dari sini cuman tanah, terus banyak pohon, dan saya harus lewatin pohon itu yang bercabang gini Bang. Jadi saya harus nunduk kayak gini loh, lewati. Udah 1 kali, udah banyak orang yang kayak bernyanyi, kayak sembahyang, kayak anak kecil kayak gitu kan. 2 kali, 3 kali baru yang orang yang namanya tinggi besar. Pertama bau dulu, kayak bau busuk banget itu. Cuman tak lihat kok orangnya kok tinggi banget. Ya Allah, itu apa ya? Tinggi, benar-benar tinggi sekali. Dan saya pun sempet mau balik arah lagi, mau lari kayak gitu loh. Mau lari saking takutnya, Mas. Soalnya kan udah merinding sih, udah takut. Pokoknya keringet tuh udah keringet dingin kayak gitu loh. Saya sampai mau bilang kalau saya sampai lari, berarti kan saya gagal. Habis itu saya mikirnya, ini mau nggak mau, karena ini harus saya lakukan biar saya berhasil kayak gitu loh. Saya jalan lagi sampai bawah yang sumber mata air yang di bawah
Yang di belakang itu tadi saya muter lagi. Nah, habis muter itu kan jalan kan tanah, jalan tanah kayak gini, cuman banyak tumbuh-tumbuhan. Saya mau nggak mau saya tetap lewat. Saya lewatin. Udahlah, yang penting bismillah. Saya bisa lewat situ. Yang tadinya di belakang sumber itu ada orang, itu langsung nggak ada orang. Yang tadinya di samping itu kayak ada orang sembahyang, ada suara anak-anak, itu sama sekali nggak ada suara apa-apa. Nah, saya lewatin yang samping itu, yang saya harusnya nunduk gitu, itu tiba-tiba kayak ada ular cuman warnanya putih. Saya, ya Allah, ini kalau memang gimana ya, kalau memang ini tuh ular sungguhan, waduh, kalau saya suruh bayangin, ya takut Mang, takutnya tak kirain memang benar-benar ular, nanti saya digigit apa diapain gitu loh. Ini semoga bukan ular beneran dan semoga hilang kayak gitu kan. Sambil saya tuh Jawanya amit-amit Mbah Nun Sewu, itu kan Jawanya kan permisi, saya numpang lewat. Jadi ular di sini tuh saya duduk kayak gini, Mas. Nah, saya lewati dia, udah sampai depan lagi. Nah, habis itu kan saya agak minggir ke kanan. Kaki saya yang kanan itu semacam kayak nendang apa ya, kayak batu. HP kan saya pegang, kan ada senternya itu, tak senterin. Masya Allah, berarti yang tak tendang dari tadi itu kuburan. Jadi kayak kuburan keramat, kayak kuburan zaman dulu gitu. Itu ada 3 kuburan. Dah, permisi mbah. Kalau Jawanya Nun Sewu Mbah, Nun Sewu, mau lewat kayak bilang. Udah, saya langsung lewatin itu lagi. Nah, sampai depan, saya sampai di kiri yang tadinya ada orang gede itu, Mang, itu masih ada lagi. Dia duduk, cuman duduk pertama kan gini duduknya, cuman gede banget, bener-bener gede. Padahal kan di samping kan udah gunung gede loh. Dia duduk nyamping, cuman orangnya gede sekali. Saya lewatin tuh bismillah. Pokoknya saya berdoa sebisa saya gitu loh. Habis itu saya lewatin lewat samping lagi. Yang di samping itu yang ular, itu ada lagi. Ularnya malah langsung lingkar di tempat yang aturan saya harus nunduk tadi gitu. Habis itu kan saya lewat situ. Nah, ke-6-nya lah, habis itu ke-7-nya orang yang tinggi besar itu, yang tadinya cuman berdiri, cuman duduk, itu bisa duduk gini, Mang. Duduknya gini. Jadi saya lewat bawahnya. Ini bawah kakinya dia. Saking gedenya ya. Saking gedenya. Saya astagfirullah, saya harus kuat. Ini yang soalnya ini yang terakhir, saya bilang kayak gitu. Udah terakhir itu Mang. Itu saya langsung ke tempat sumber air itu tadi. Saya campur yang dari air laut, saya masukin ke air yang situ, yang apa, air belik itu. Terus cuci muka 3 kali, cuci tangan. Udah, saya jalan lagi. Yang tadinya ada ular itu sama sekali udah nggak ada. Terus depan saya udah tungguin sama anak buahnya Pak Joko itu tadi, ditungguin sama dia. Terus dia bilang, gimana Mas? Udah Mas, pulang dulu aja. Saya udah nggak bisa. Maksudnya udah takut banget gitu loh. Udah pulang dulu aja. Langsung saya pulang. Sampai sananya, Pak Jokonya langsung bilang, sekarang ikut saya ya Mas ya. Ini ritual yang terakhir. Oh, iya Pak. Nah,
saya diajak itu semacam di gua, cuman kita mau masuk gua itu banyak tumbuhan yang kayak pisang, pohon pisang itu banyak sekali tuh. Nah, dan di deket gua itu ada tempat kayak gubuk yang kecil itu loh, gubuk yang kecil, cuman ada orang tua satu. Mau ngantar lagi ya Pak ya? Oh iya Pak. Nah itu sampai situ saya masuk lagi ke gua itu tadi. Saya, anak buahnya Joko itu tadi sama Pak Joko itu tadi. Guanya cuman kecil, tapi di samping itu kayak ada batu khusus saji di situ. Khusus saji, dan di samping itu kayak ada buat mandi. Tapi ada airnya gitu. Nah, dari tempat saji itu pas posisi saya masuk, memang saya cuman dikasih kain mori, cuman kain mori yang kecil. Nah, terus Pak Jokonya bilang gini, Mas, intinya kalau Mas mau kencing dulu apa mau gimana dulu sekarang, jangan nanti. Soalnya kenapa? Kalau nanti berarti nanti Masnya gagal gitu, Mangai. Nah, terus saya juga, oh iya Pak, saya udah kencing, sayang, Mangai. Udah kencing. Habis itu kan saya di situ. Dupa yang saya dapet tadi, Mangai, itu kan saya tancepin di depan di penyajian itu kan, Mangai. Nah, itu kan langsung nyalain semua sambil berdoa. Rapalan doanya kan saya udah dikasih tahu sama Pak Joko ya, Mangai. Nah, habis itu udah, kamu tak tinggal ya sama anak buahnya gitu, Mangai. Sama anak buahnya Pak Joko itu. Perasaan di situ takut ada, terus kayak gimana ya, Mangai? Pengen nyerah tuh ada, maksudnya. Cuman saya mikirnya gini, Mangai, ini udah sampai sini kayak gitu loh, Mangai. Ini udah sampai sini, masa saya mau nyerah sih? Tak gitu, Mangai. Nah, habis itu saya suruh makan yang buah yang saya beli tadi. Udah dimakan dulu buahnya. Saya makan. Yang biasanya saya tuh kalau naik bis nggak ada toiletnya, Mangai, pengen kencing, itu saya bisa ngampet, bisa biar sampai sana nanti kencingnya gitu loh, Mangai. Itu disus sama sekali saya nggak bisa, Mangai. Jadi saya pengen kencing tuh bener-bener, kalau nggak pengen kencing ngompol pasti itu, Mangai, kayak gitu. Akhirnya habis itu kan saya langsung ngomong sama anak buahnya Pak Joko, Mas, saya pengen kencing nih, Mas. Aduh, Mas, kok kayak gitu, Mas? Nggak tahu, saya bener-bener saya nggak tahu gitu, Mangai. Nah, habis itu saya langsung keluar, Mangai. Saya keluar, saya kencing. Nah, saya keluar lagi nemuin Pak Joko. Lah, Mas, kenapa, Mas? Nggak tahu, Pak Joko. Yang biasanya kencing itu bisa saya tahan, ini demi Allah saya nggak bisa saya tahan tuh, Pak. Saya bilang kayak gitu. Nah, habis itu Pak Joko langsung bilang, aduh, berarti ini gagal ini, Mas. Lah, ini emang mau gimana lagi, Pak? Saya juga bingung juga, saya bilang kayak gitu. Terus habis itu kan, ya udah, Mas, ayo. Nah, di perjalanan itu, Mangai, di tempat saya mau ke penginapan, yang akhirnya nggak jadi di penginapan, itu 5 menit saya pengen kencing. 5 menit saya pengen kencing itu, Mangai. Itu sampai kencing ada kalau 10 kalian lebih kayak gitu, Mangai. Nah, Pak Joko langsung bilang, oh Mas, ini berarti yang diminta ini kamu, berarti kamu harus minta maaf dulu. Bilang kayak gitu, Pak Joko. Saya dikasih di kuburan deket sana, emang kuburan kayak kuburan keramat gitu, Mangai. Di kuburan daerah Cilacap sana. Saya suruh berdoa, suruh tidur di sana.
Intinya kamu minta pertolongan biar kamu nggak kenapa-napa, bilang gitu loh. Oh iya Pak. Nah setelah itu saya duduk di situ Mang. Yang tadinya gebelet pipis, yang tadinya itu udah hilang sama sekali. Nggak ada yang namanya langsung suruh belet pipis, langsung suruh, nggak, sama sekali hilang gitu. Sampai paginya Pak Joko kan langsung datang gitu. Udah Mas, sudah Pak. Lah apa yang dirasain? Yang tadinya saya pengen kencing itu sampai sini nggak ada sih Pak yang namanya kencing. Nah itu gini Mas, itu semalam kalau kamu nggak tak bawa ke sini, bisa nyawa kamu yang diminta. Soalnya kenapa? Kamu udah perjanjian sama makhluk gaib, ibaratnya kayak gitu Bang. Nah terus ini solusinya gimana ya Pak Joko? Gini aja, ini saya tak cari solusi biar gimana pun caranya kamu tetap bisa dapat yang kamu inginkan. Soalnya kenapa? Kalau misalnya ini gagal, nanti kasihan kamu ke belakangnya. Efek dari semua itu loh Pak Mang. Efek dari ritual itu tadi itu kan katanya pengaruh ke saya, ke kehidupan saya gitu loh. Kalau memang itu yang diminta, oke lah, coba cari solusinya, tak bilangin kayak gitu. Habis itu kan saya pulang saya pulang, terus saya juga bilang, ini berarti kamu gagal. Enggak, bukannya gagal, tapi besok kemungkinan tetap saya mau lanjut lagi. Gimana pun caranya saya harus berhasil, kayak saya kan bilang kayak gitu Mang. Kalau nggak berhasil gimana? Ya berarti saya masuk positif, saya masuk. Soalnya kenapa, saya juga ikut pakai uangnya, saya bilang kayak gitu. Nah sampainya rumah itu Mang, setelah pulang sampai rumah, saya kan dicari polisi tuh Mang. Yang teman-teman saya kan udah ketangkap semua. Alhamdulillahnya itu saya sama orang rumah itu dibantu. Yang tadinya harus nuker 200 juta, saya cuman harus nuker 75 juta. Cuman saya jalanin 2 bulan di penjara itu. Saya jalanin 2 bulan, keluar. Terus Pak Joko itu kan masih ada nomornya di telepon saya itu Mang. Ini gimana Mas, mau diterusin apa enggak? Pak Jokonya bilang kayak gitu, Pak ini saya mending cukup aja, saya gak mau nerusin lagi. Saya takutnya nanti besok ke anak apa ke istri saya, takutnya pakai tumbal gitu loh. Itu kan dia kan bilangnya kan pertama nggak pakai tumbal. Pertama tuh bilangnya nggak pakai tumbal, tapi kan yang namanya kita sama makhluk kayak gitu kan kita juga nggak tahu toh Mang, dia janjinya apa gitu loh. Bisa pakai tumbal kah, bisa pakai entah itu anak, entah itu apa. Yang saya nggak mau kan itu. Nah habis itu ya udah Mas, gini aja, kamu datang lagi, kamu minta maaf atas ritual tadi, ritual yang dulu pernah kamu lakukan. Saya suruh datang ke sana itu Mang. Intinya saya nggak mau jalanin itu. Soalnya kenapa? Kalau saya nggak minta maaf itu Mang, itu bisa entah itu keluarga saya, entah itu anak saya, entah itu saya itu Mang, yang ditakutin kan itu. Padahal belum berhasil ya. Belum berhasil Mang. Nah, Tapi udah ada apa namanya, bakal jadi efeknya begitu ya? Iya, takutnya efeknya kayak gitu loh Mang. Gitu. Nah terus saya ke sana, intinya ya sama aja Mang. Saya disuruh di pantai itu tadi, didatengin tadi, intinya suruh minta maaf. Tadi kan
tadinya kan nyawa saya yang diminta itu, Mang. Kalau kamu mau gagal, berarti nyawa kamu yang diminta. Lah, biar nggak minta nyawa saya, itu saya harus gimana? Tadinya minta itu, Mang, ayam cemani apa itu, Mang. Kalau itu saya nggak bisa. Soalnya kenapa? Harganya mahal kayak gitu kan. Habis itu ya udahlah, kamu ngelakuin ritual di tempat kemarin lagi. Saya ngelakuin lagi, Mang. Di pantai, di Gunung Serandil, sama di gua, terus di kuburan keramat tadi. Permintaannya apa? Minta maaf aja. Minta maaf. Saya minta maaf bahwasanya saya nggak jadi ngelakuin ini lagi kayak gitu. Ada penampakan waktu ritual itu? Ada yang hadir? Yang hadir sama, Mang. Yang hadir ya pas di pantai itu, yang putih gede, tinggi itu loh, Mang. Itu. Yang penampakan itu. Yang di Gunung Serandil itu sama sekali saya nggak menemuin yang kayak pertama itu tadi. Itu penampakan cuman di lautnya lah. Laut lepas itu loh, Mang. Cuman di situ. Jadi bilang apa itu makhluk gede itu? Makhluk gedenya bilang intinya kamu harus memberikan saya ayam cemani tadinya lah. Terus kan saya bilang sama Pak Joko, kalau dia minta itu saya nggak bisa itu, Pak. Nah sama Pak Joko itu kan kemungkinan kan nggak tahu lah diapain, ya tak cariin solusi. Ya akhirnya kan saya suruh ke tempat-tempat itu tadi itu, Mang. Suruh di Gunung Serandil, suruh di gua, suruh di makam keramat yang sana gitu loh, Mang. Saya suruh di situ, suruh minta maaf. Cuman suruh minta maaf biar nggak digituin lagi gitu loh, Mang. Akhirnya saya lakuin itu semua. Cuman penampakan yang memang yang hadir itu ya cuman yang di pantai itu tadi. Yang di Gunung Serandil itu nggak ada. Yang tadinya tinggi gede itu nggak ada. Yang tadinya ular yang di samping nggak ada sama sekali. Gitu. Sikap istri gimana itu? Kecewa pasti itu, Man. Pas itu kecewa. Istri saya tuh malah takutnya ini efeknya gimana. Takut ke efek gitu loh, Mang. Ya setelah melakukan ritual itu saya merasakan sendiri efeknya. Efek yang saya rasakan itu di kehidupan saya itu kayak tambah nggak nyaman, terus intinya kayak rumah tangga juga hancur. Ya pas itu sih ibarat kayak di rumah udah sering cekcok gitu kan. Ya karena uang yang memang buat di penjara saya yang buat biar nggak masuk dalam itu kan pakai uang istri saya. Nah habis itu kan juga sama orang tuanya, yang jelas orang tuanya dia kan juga udah sama saya kan udah benci kayak gitu loh, Mang. Jadi udah kayak benci, udah kayak nggak setuju kayak gitu loh, Mang. Nah mau nggak mau kan otomatis ya udah ya nggak selisih lama sih, akhirnya saya cerai sama istri saya. Sempat ditahan 2 bulan ya? Iya, 2 bulan Di Bui begitu. di Bui. Itu saya merasakan gimana ya, yang tadinya jual beli mobil itu cuma tahan 1 tahun, saya udah nggak punya apa-apa lagi. Nah habis itu saya ngumpulin uang lagi, saya usaha lagi jualan burung 1 tahun lagi, hancur lagi. Jadi kayak gimana ya, kayak merasakan naik turunnya tuh cepet. Saya sampai bilang ya ampun, kok saya tuh hidup saya kok seperti kayak gini, kayak gitu loh. Kok hidup saya nggak seperti orang yang lain. Ya orang yang lain ibaratnya kan sukses, ya udahlah langsung berkelanjutan. Kalau saya tuh enggak kayak gitu. Jadi merasakan sukses oke lah, cuman nanti tahunan, 1 tahun 2 tahun udah. Dan itu kejadian berkali-kali, ada 5 kali. Ya dari efek pesugihan itu, Mang, sampai sekarang ya saya masih ngalamin seperti ini. Jadi kayak perekonomian, kayak ya semuanya lah. Nah dari situ Mas Dewo gimana perasaannya?
apa masih mau melakukan pesugihan setelah itu? Enggak, Mang. Saya perasaan malah saya sangat bersyukur sekali. Bersyukurnya karena kenapa ya? Alhamdulillah saya itu gagal. Saya kan sebelum berangkat gitu loh, Mang. Saya kan berdoa sama Allah kan, kalau memang ini jalan yang harus saya lalui, tolong dilancarkan. Tapi kalau memang ini bukan jalan saya, tolong beri saya hambatan. Saya kan bilang kayak gitu itu, Mang. Dan akhirnya kan memang dikasih hambatan juga itu, Mang. Gitu. Kira-kira punya pesan baik gak untuk penonton Malam Mencekam nih tentang kisah yang dialami? Untuk penonton Malam Mencekam, sesulit apapun kita dalam hal hidup di dunia walaupun ekonomi, tapi jangan pernah yang namanya kita tuh harus melakukan pesugihan. Karena itu sangat ngefek ke kita, Mang. Bahaya ya? Bahaya banget gitu. Jadi seberat apapun utang, Iya, jangan lakukan pesugihan. jangan pernah melakukan pesugihan. Karena itu tetap nyawa yang diminta. Ya, ujungnya Pasti. nyawa ya. Nyawa, iya. Ada masa ketika seseorang merasa hidup tak lagi menyisakan pilihan. Begitulah yang pernah dialami oleh Mas Dewo, seorang pegawai bank yang terhimpit persoalan keuangan. Harapan membawanya menuju Cilacap dan juga Gunung Serandil, tempat yang dipercaya mampu mengubah nasib hanya dalam semalam. Namun tak semua jalan pintas berakhir pada keberuntungan, karena terkadang yang pulang bukan hanya penyesalan, melainkan sesuatu yang terus mengikuti sampai saat ini. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.